Oke. Nah, kemarin terakhir kuliah itu kita sampai ke bidang singgung, soal-soalnya udah selesai. Hari ini kita akan melanjutkan masih berhubungan dengan bidang singgung, tapi yang namanya aproksimasi itu ya. Nah, untuk nyampe ke aproksimasi, saya akan merumuskan lagi persamaan bidang singgung ini karena notasinya lain. Ininya pakai X0, Y0, Z0 gitu ya. Sembari mengulang proses pembentukan bidang singgung. Jangan ngobrol. Nah, coba perhatikan sebuah permukaan. Permukaan tuh fungsi yang set, fungsi XY-nya ya, yang warna-warni. Jadi kalau saya bilang permukaan, ya yang ini, yang melengkung ini, yang warna-warni. Kemudian ini ada titik di permukaan, titik X0, Y0, Z0 pada permukaan. Jadi jelas bahwa lanjut lagi. Jadi di sini Z0 itu adalah nilai fungsinya di titik X0, Y0 ini ya. Kemudian waktu membentuk persamaan bidang singgung, kita tulis ini sebagai implisit kayak gini. Jadi salah satu ruas dibuat 0. Ini setnya saya pindahkan ke sini sama dengan 0 itu ya. Dan yang bagian ada X, Y, Z-nya ini kita namakan sebagai F besar. Nah, tujuan kita apa? Membentuk persamaan bidang singgung dengan titik singgungnya di titik P. Jadi kemarin vektor normalnya adalah grad F di titik P. Jadi saya hitung dulu grad F besar ya. Grad F besar itu adalah turunan parsial ke X, Y, Z. Oh ya, ini nanti catatannya saya kasih. Jadi nggak nyatet juga nggak apa-apa. PDF-nya nanti diposting. Nanti sore atau malam. Malam kali, karena sore itu. Nah, ini saya turunkan ke X. Kalau diturunkan ke X, cukup yang F kecilnya aja ya. Karena ini nggak ada F-nya. Nggak ada X-nya. Jadi hanya, loh ini kenapa do F, do X? Kok ini jadi F kecil? Karena ini diturunkan ke X, F kecil aja yang diturunkan. Turun ke Y, yang ada Y-nya cuma ini aja. Jadi ini. Turun ke Z, yang ada Z-nya cuma di sini aja, min 1. Jadi grad F di titik P, ya tinggal ini dihitung di titik P. Itu. Nah, kemudian membentuk persamaan bidang singgungnya adalah kita ambil sembarang titik di bidang singgung, titik Q, maka vektor PQ kali vektor grad F di titik P itu harus 0, saling tegak lurus. Itu udah kemarin ya. Kalau saya kalikan sekarang, ini tadi ini, PQ-nya titik Q kurangi P, X dikurangi X0, Y dikurangi Y0, Z kurangi Z0. Ini. Dikalikan hasil kali titik. Ini hitung aja, kalikan satu per satu. Gitu ya. Bener nggak? Fx dikali ini. Fy dikali ini. Min 1 kali ini. Saya susun. Ini minus Z-nya. Bawa ke kanan. Min Z-nya ke kanan. Jadi Z sama dengan ini jadi plus ya. Z0. Z0 ditambah ini. Oke. Jadi persamaan bidang singgung bisa juga ditulis seperti ini. Jadi ingat, persamaan ini bukan menyatakan nilai di permukaan, tapi nilai di bidang singgung. Jadi kalau diberikan X-nya 5 itu, Y-nya 7, ya kita hitung ini, itu hasilnya ada di bidang singgung. Oke, itu sebenarnya mengulang yang kemarin, cuma notasi ini akan dipakai di pasal berikutnya.
Ini tempat duduknya ketinggian, nggak bisa diturunin lagi. Aduh, butut nih Jatinangor nih. Yang Ganesha ya sama bututnya. Kerekam lagi, biarin. Oke, sekarang saya akan pindah ke aproksimasi. Itu biarkan dulu rumus tadi, nanti akan saya rujuk lagi. Yang perlu bahwa ini adalah persamaan kalau dimasukkan XY-nya, dapat setnya itu yang di bidang singgung, bukan di permukaannya. Oke, kita amati dulu ini, ide aproksimasinya. Gini, saya punya sebuah permukaan yang biru. Kalau saya sebut permukaan itu fungsi asalnya ya, set fungsi XY-nya. Itu permukaan, karena bidang juga permukaan. Cuma ya khusus bidang datar. Kemudian di sini ada titik X, Y di domainnya salah satu. Saya mau menghitung nilai fungsinya, setnya ini, atau fxy-nya. Tapi sukar. Contohnya gini. Misalkan saya mau menghitung, mana pennya? Akar misalkan 3,9 dikalikan 8,9. Nah, ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Susah kan ngitungnya? Pakai kalkulator dapatnya juga sama-sama aproksimasi. Yang kita pelajari itu adalah bagaimana proses aproksimasinya. Ini susah. Nah, karena susah, maka kemudian kita cari titik X0, Y0, diusahakan dekat dengan ini. Relatif dekat tuh ya. Ya, kalau ukurannya jalan kilometer gitu, ya semeter tuh deket gitu. Tapi kalau ya pokoknya relatif ini dekat. Pokoknya cari titik X0, Y0 yang dekat dengan XY. Tapi di titik ini dihitungnya gampang. Kayak tadi ini. Soal tadi. Saya cari X0, Y0-nya ya supaya gampang ini. Saya cari X0-nya 4, Y0-nya 9. Ngitungnya kan istimewa nih. X0, ini Y0. Nilai fungsi di titik X0, Y0 bisa dihitung manual. Ya. Nah, ini titik X0, Y0. Dihitung, gampang dihitungnya. Nah, setelah itu, ini ada perbedaan tinggi. Tinggi itu berarti nilai setnya ya, atau nilai F-nya. Perbedaan tinggi di titik XY dengan di titik X0, Y0, itu kita namakan perbedaan nilai setnya, delta set. Semua di permukaan nih ya, belum ada bidang singgung. Bentar lagi baru dibentuk bidang singgung. Jadi delta set itu nilai fungsi di titik XY dikurangi nilai fungsi di titik X0, Y0. Dia nilainya bisa negatif tentunya ya. Bisa negatif, bisa positif. Oke. Tujuan kita tadi apa? Menghitung ini ya. Tujuan kita menghitung ini. Tapi susah. X-nya tadi sekian gitu. Susah. Nah. Oke, mana tadi delta set? Nah, delta set ngitungnya gampang nggak? Ya, tentu saja susah. Karena ininya sukar ngitungnya. Yang ini gampang. Yang suku ini gampang, yang ini susah. Jadi ini delta set susah ngitungnya. Nah, apakah udah dijawab barusan? Susah. Mengapa? Karena ngitung ininya susah. Sebenarnya target kita ngitung ininya, bukan ngitung delta setnya. Nah, untuk itu dibuatlah sebuah bidang singgung di titik ini yang istimewa, X0, Y0, Fx0, Y0. Atau boleh juga set 0 gitu ya, X0, Y0, set 0. Persamaan bidang singgung ini dihitungnya gampang. Kita lihat ini tadi. Persamaan bidang singgung bentuknya ini. Ini gampang karena di titik istimewa gampang dihitung.
Nanti turunan parsial juga dihitungnya di titik istimewa, gampang dihitung. Ini linear, X min, ini kan udah angka X0 tuh. Ini X aja, ini Y aja, ya persamaannya pangkat 1 dalam X dan Y. Gampang persamaan bidang singgung dihitung. Jadi yang kuning mudah ngitungnya. Nah, kemudian nanti saya nggak lanjutkan yang ininya, nanti aja. Prinsipnya sekarang nilai fungsi di titik X, Y yang harusnya setinggi ini akan digantikan dengan nilai fungsi di bidang singgung. Tentu aja beda ya, ada bedanya, namanya juga aproksimasi. Jadi nilai di permukaan biru akan digantikan oleh nilai di bidang singgung. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana ngitungnya. Kalau ini kan ilustrasi gambar, idenya. Nanti sih di perhitungannya, cara ngitungnya gitu ya. Oke. Si itu mana ya? Si Lalahi ya? Ngumpet ya? Si Lalahi, kenapa kamu sekarang ngumpet? Hah? Masalah di situ katanya. Di sini aja atau di depan. Jadi idenya nilai fungsi di permukaan yang susah dihitung digantikan nanti oleh nilai fungsi di bidang singgung. Gitu ya. Oke. Di bidang singgung nanti gampang nilainya. Karena bidang singgung persamaannya linear. Dihitung manual juga gampang. Tapi belum tentu pendek ya. Belum tentu pendek, tapi bisa dihitung manual gitu. Oke, sekarang masuk, nggak usah ditutup dulu. Kita masuk ke hitungannya. Oke, kembali kayak tadi, ada sebuah permukaan yang biru ini. Jadi kalau saya sebut permukaan tuh yang melengkung, yang biru. Gitu ya. Kemudian X0, Y0 ini titik istimewa yang gampang dihitung nilainya. Nilai apanya? Nilai fungsinya. Di titik X0, Y0 ke tingginya ke permukaan biru gampang. Kemudian di sini kita bikin bidang singgung. Oke, udah. Sekarang istilah-istilahnya dulu. Ada istilah diferensial dari peubah bebas X dan Y. Nah, simbolnya dx. Diferensial dari peubah X adalah dx atau delta X. Isinya X min X0. Gitu ya. Oke. Jangan dibalik-balik ya, ini harus konsisten. X min X0. Kalau enggak nanti tandanya di bawah bisa berubah-ubah. Kemudian ada juga diferensial dari peubah bebas Y, yaitu dy itu Y min Y0. Perbedaan di titik XY dengan di titik X0 Y0 ya. Perbedaan Y-nya, perbedaan X-nya. Nah, kemudian tadi di gambar yang tadi ada delta set. Delta set itu perbedaan tinggi di titik XY dengan di titik X0 Y0 terhadap permukaan ya. Mana delta set? Ini di permukaan nih. Delta set. Saya munculkan di sini. Nah, nanti kalau peubah tak bebas, kalau fungsi 2 peubah gini, XY-nya bebas, setnya nggak bebas ya. Bebas nggak bebasnya itu memandangnya gini. Kalau diberikan misalkan set sama dengan X kuadrat Y, kita boleh milih XY-nya berapa aja. X-nya 7, Y-nya 100, setnya nggak boleh sembarangan. Setnya bergantung gitu ya. Setnya nggak bebas. XY-nya bebas. Nah, kalau peubah tak bebas, delta set dengan d set itu nggak sama.
Nah, delta set dulu. Apa yang dimaksud delta set? Yaitu perbedaan tinggi di permukaan. Ini nilai fungsi kan di permukaan. Di titik XY dengan di titik X0, Y0. Perbedaan nilai setnya terhadap permukaan atau yang biru. Nah, kemudian sekarang kita lihat gini. Tadi persamaan bidang singgung itu bentuknya ini ya. Atau ini bisa juga saya namakan tadi X min X0 itu dx atau delta X. Ini dy. Persamaan bidang singgung ini saya tulis di sini. Tadi saya rinci dulu karena di sini langsung ceplok aja. Nanti dari mana itu? Ya penjelasannya yang ini tadi. Persamaan bidang singgung yang kuning tuh ya. Nah, sekarang pada gambar. Nah, sekarang kita lihat set pin fx0y0 itu yang mana? Di sini ada nggak ya? Bentar dulu, saya liatin. Lebih enak di sini kayak ngeliatnya. Mana? Nah, kalau delta x tadi perbedaan tinggi di titik XY dengan di titik X0, Y0 terhadap permukaan yang biru ya. Kalau perbedaan tinggi di titik XY pada bidang ini, jadi di titik XY dihitungnya ke bidang nih, titik di bidang nih. Dengan di X0, Y0, kalau di X0, Y0 mah dia di bidang juga di permukaan karena titik singgung ada di dua-duanya. Nah, yang ini tuh tingginya berapa yang di bidang singgung? Yang di bidang singgung itu tingginya adalah sebesar ini. Ininya di ke kanan kan ya, set sama dengan ini. Nah, jadi set dikurangi ini itu adalah perbedaan tinggi di bidang singgung. Ya. Karena ini setnya, set yang berada di bidang singgung. Ya, oke. Nah, aduh, udah coret-coret ini ya. Gimana ngehapusnya? Ngehapus pakai apa ya? Kalau Adobe nih susah dihapusnya ya. Tuh, lihat lama gitu. Sebentar, sabar, ngehapus dulu. Pus. Oke. Coret-coretnya itu malah membingungkan tadi juga. Oke, jadi ini tuh dinamakan sebagai D-set atau namanya diferensial dari set ya. Diferensial dari ada totalnya, namanya diferensial total dari peubah set. Isinya ini. Ini menyatakan apa? Perbedaan tinggi nilai fungsi di titik XY dengan nilai fungsi di titik X0, Y0, tapi terhadap si bidang singgung. Ya, karena ini turunnya dari ini, perbedaan ini di bidang singgung. Ini kalau ini saya bawa ke kanan itu menjadi persamaan bidang singgung. Atau ya ini juga persamaan bidang singgung gitu ya. Oke. Sebenarnya ininya oke. Nah, misalkan f fungsinya bagus lah terdiferensial tuh. Kita lihat. Kalau XY dengan X0, Y0-nya dekat. Gitu. Kamu sih ngedip tadi. Gini. Kalau XY, kita lihat tadi, delta set perbedaan di permukaan antara yang di nilai di XY dengan di X0, Y0. D set perbedaan tinggi di bidang yang kuning. Kalau XY dengan X0, Y0-nya dekat, katakan XY-nya di sini bukan yang
Ini, tapi yang di sini. XY-nya. Lebih dekat lagi ke X0, Y0. Perbedaan tinggi di bidang kuning dengan perbedaan tinggi di permukaan akan makin dekat, betul? Bedanya makin sedikit ya. Kalau berimpit ya bahkan dua-duanya 0 itu. Nah, ini prinsip hampirannya gini. Kalau X, Y, dan X0, Y0-nya dekat, ya mendekati 0 yang relatif mendekati 0-nya, pokoknya ini dekat, maka perbedaan delta set dengan D set juga akan kecil. Ini prinsip hampirannya. Sebenarnya harusnya saya gambarkan pakai ini ya, GeoGebra. Kalau GeoGebra kan ini gambarnya nanti saya bisa gulingkan, kelihatan oh bedanya makin dekat XY-nya ke X0, Y0, perbedaan delta set dengan D set-nya tuh makin dekat juga. Tapi kali ini percaya aja ya, karena bahannya banyak, nanti nggak keburu. Nah, karena kondisi ini, maka prinsip hampirannya adalah delta set kita hampiri dengan D set. Ini aja yang harus dihafal, tapi harus tahu isinya. Delta set itu nilai fungsi asli ya di permukaan. Dikurangi nilai fungsi di titik X0, Y0. Ini di permukaan. Yang ini adalah di bidang singgung. Hah? Mati lagi? Ah, jelek ya kabelnya. Iya, kabelnya yang jelek. Oke, jadi cerita saya yang panjang tadi lupa-lupa nggak apa-apa. Yang penting ini prinsip hampiran delta set dihampiri oleh D set. Kenapa? Karena kalau X0, Y0 dengan XY-nya dekat, maka delta set dengan D set itu hampir sama nilainya. Tapi harus ingat isinya. Delta set tuh isinya ini, D set tuh isinya ini. Ya. Oke. Kalau saya sekarang perhatikan yang ini saja dihampiri oleh yang ini. Nah, kalau saya bawa ini ke ruas kanan, jadilah persamaan yang bawah. Kadang-kadang diminta menghitung delta setnya, kadang-kadang diminta menghitung fxy-nya. Kayak tadi akar sekian kali sekian, itu nilai fungsinya. Ya, yang ini bawa. Tapi yang perlu kita pahami ya ini. Dengan isinya ya, delta set itu apa, D set itu apa. Ini teratur. Lihat, turunan ke X kali DX, turunan ke Y kali DY. Cuma ini nanti ini angka ya. Ini udah angka tertentu karena dihitung di X0, Y0. Ini juga udah angka tertentu. DX-nya tadi X min X0, DY-nya Y min Y0. Udah prinsip hampirannya begitu. Sekarang kita lihat contoh. Contohnya saya bahas contoh yang ke-1. Oke. Ini soalnya. Supaya nggak usah nulis lagi. Panjang saya harus nulis segini 1 kilometer. Sampai. Misalkan saya punya fungsi 2 peubah ini. Di soal ini kita belum membahas aproksimasinya. Hanya ditanya ini apa yang dimaksud delta set dan D setnya aja. Tentukan delta set dan D set bila X-nya berubah dari titik ini ke titik ini. Nah, kita lihat lagi rumusnya tadi. D set. Delta set mah gampang nanti. D set ini. Ini menyangkut titik-titik X0, Y0 ya. Yang mana titik X0, Y0-nya itu adalah titik yang lebih istimewa, yang lebih gampang dihitung. Nah, di sini lebih gampang dihitung yang 2,1 ketimbang ini. Jadi ini X0, Y0, ini X, Y-nya. Udah, delta set hanya fxy min fx0, y0. Hitung aja, memasukkan fungsi, nilai fungsi aja.
X-nya yang ini, masukkan. X0-nya 2,1. Hitung ke aturan fungsi ini. 2 kali X pangkat 3 ditambah X kali Y gitu ya. Dan seterusnya dikurangi ini, masukkan 2,1 ke fungsi set. Paham ya? Itu delta set. Sedangkan D set rumusnya adalah turunan parsial ke X harus dihitung di sini. Di titik X0, Y0. Kali DX. Ini turunan parsial ke Y kali DY. Teratur rumusnya. Jadi untuk itu saya perlu menghitung dulu Fx ya. Baru nanti dihitung di titik yang istimewa ini. Oke, saya hitung turunan ke X-nya ini, benar nggak? Ini turunin ke X, 6X kuadrat ditambah Y. Turun ke Y, ini yang Y aja, ini 0. Ini turun ke Y menjadi X min 3Y kuadrat. Setelah itu, kita hitung nilai turunan parsial ini di titik X0, Y0. Masukkan titik X0, Y0-nya. Yaitu titik 2,1. Ganti X-nya 2, Y-nya 1. Ini juga ganti X-nya 2, Y-nya 1. Temu ini. Dx tadi adalah X min X0. Jadi X kurangi X0. Dy, Y min Y0. Nah, maka diferensial dari set tinggal masuk aja ke rumus ini, semua udah dapat angkanya. Begitu, kalau mau disalin dulu silakan. Kekecilan nggak kalau gini? Ke soal berikutnya. Soal nomor 2 contohnya. Saya buka dari sini. Soalnya gini. Ya, di slide-nya ada ya, ini soal nomor 2. Gunakan hampiran diferensial total. Diferensial total tuh D set ini. Untuk menghitung ini. Oke, kita lihat. Nah, di sini, di soal ini, kita mau menghitung hampiran, ya, hampiran nih, dari ini. Kalau hampiran, tadi rumusnya apa? Rumusnya ini nilai hampiran tuh. Ya, menggunakan rumus inilah. Jadi, saya harus ada fungsinya, harus ada X0, Y0-nya. Dan ada XY-nya yang mau dihitung. Kalau XY-nya sih, ya ini. Tapi XY-nya dipakai nanti belakangan. Kita pakainya XY sembarang dulu. Tapi X0, Y0-nya harus tertentu, fungsinya harus ada. Jadi kita bentuk fungsinya. Nah, membentuk fungsinya disesuaikan dengan yang mau dihitung ya. Kalau mau menghitung ini, kita membentuknya fungsi sin X kali Y kuadrat yang nggak ada gunanya. Jadi membentuk fungsinya disesuaikan dengan yang mau dihitung. Kemudian X0, Y0-nya pilih titik yang dekat dengan ini. Tapi gampang dihitung. Ya, saya pilih ini 4, ini 9. Kan nanti gampang, akar 4 kali 9. Nah, yang perlu diingat tadi rumus hampirannya. Ini. Delta set dihampiri D set. Ya. Dan harus tahu isinya. Ininya harus tahu. Oke, hampirannya. Delta set dihampiri D set. Delta set isinya adalah, ini udah di kotak-kotak gini ya, jadi tidak jelas. Delta set isinya itu. Delta set isinya adalah ini. D set isinya ini gitu ya. Dengan dx-nya ini dy itu y min y0. Oke. Nah, udah kita hitung aja. Jadi saya perlu menghitung ini. Yang diketahui ya. Ini
ini semua dihitung satu-satu. Yang paling gampang dulu fx0y0. fx0y0 yaitu f 4,9. X0-nya 4, Y0-nya 9. Begitu? Masukkan fungsinya apa tadi? Akar X kali Y. Jadi akar 4 kali 9. 36 diakarkan 6. Paham nggak itu, Neng? Hah? Sampai sini paham? Paham. Siapa yang... Kemudian saya mau menghitung ini dan ini. Tentunya nggak bisa langsung turunan parsial di titik ini ya. Hitung dulu turunan parsialnya di titik X, Y sembarang. Nah, kita lihat gini. Jadi saya mau menurunkan ini. Ingat, di satu peubah aturannya. Kalau saya punya U pangkat setengah, mau diturunkan ke X. Ini mau diturunkan ke X. Maka ini menjadi setengah U pangkat min setengah kan ya. U pangkat min setengah saya taruh ke bawah akar U kali turunan U-nya terhadap X. Ya ini sama. X kali Y pangkat setengah turunannya adalah setengah. Ini setengah kali akar ini jadi pangkat min setengah ke bawah kali turunan dalamnya terhadap X. Turunan dalamnya terhadap X adalah Y. Oke. Sekarang turunannya terhadap parsial terhadap Y. Sama. Kayak gini juga. Tapi ininya terhadap Y. Setengah. Ini X kali Y pangkat setengah. Jadi setengah. Ini pangkatnya jadi min setengah. Ini ke bawah. Kali turunan dalamnya terhadap Y. Gitu ya. Oke, sampai sini siapa yang sudah paham? Siapa? Ngacung? Hah? Itu paham nggak? Kamu paham? Yang kacamata ya. Kemudian setelah itu kita hitung turunan ini di titik X0, Y0. Jadi masukkan X-nya 4, Y-nya 9. Ini X0, Y0 ya. Masukkan 4, 9 ke sini. X-nya 4, Y-nya 9. Dapat ini. Masukkan juga ke FY. X0-nya 4, Y0-nya 9. Oke? Nah, maka saya tulis sekarang fxy. Ini saya pindah ruaskan ke kanan. Menjadi fx0y0. Tadi kan udah dihitung nih, 6. Ini 6 ya. 6 pindah ke ruas kanan. Ini saya masukkan tadi nilainya 9/12. dx x min x0. X min 4. Kemudian masukkan ini. Turunan parsial ke Y. Di titik x0, Y0 tadi udah dihitung. 4/12. dy Y min Y0. Y min 9. Gitu ya. Nah, kalau udah sampai sini udah 90% selesai. Kembali ke pertanyaan soal, kita mau ngitung ini. Untuk ngitung itu tak lain adalah nilai fungsi ini di titik 3,9,9,1 gitu ya. Ya udah ini fxy hampirannya ini. Kalau x-nya 3,9, y-nya 9,1, ya ruas kanan ini juga ganti ini dengan 3,9, ini diganti 9,1. Tinggal dihitung ini berapa. Nah, ini kan bisa dihitung manual. Begitulah. Oke. Lanjut lagi teorinya. Nah, coba perhatikan kembali rumus aproksimasi diferensial yang tadi ini. Ini ditulis ulang nih.
Sebenarnya dari sini ya, saya mah sebenarnya mengingat ini aja. Kalau perlu ngitung nilai fungsi, ya ini saya pindah luaskan ke kanan gitu. Nah, oke, hampiran ini. Nah, ini berbentuk polinom derajat 1, 2 peubah ya. Kenapa? Karena ini kan angka. Angka ditambah angka kali X min X0 ditambah angka lagi Y min Y0. Jadi dia polinom derajat 1, 2 peubah. Hanya muncul pangkat 1. Oke ya. Nah, ini dinamakan juga sebagai aproksimasi, dinamakan juga aproksimasi atau hampiran ya. Ini disebut juga aproksimasi Taylor orde 1 terhadap fungsi ini di sekitar ini. Ya, derajat 1 tuh bidang ya, bidang singgung dalam hal ini. Nah, untuk meningkatkan akurasi, ada hampiran derajat 2 yang nggak diturunkan. Coba, saya akan tulis hampiran derajat 2-nya. Hampiran derajat 2-nya itu, kalau fungsi satu peubah. Satu peubah dulu ini di bawah ya. Fx itu sama dengan Fa Taylor orde 2. F aksen A kali X min A gitu kan. Ditambah turunan 2 per 2 faktorial X min A pangkat 2. Nah, kalau di 2 peubah gimana? Bentuknya ini di satu peubah polinom derajat 2. Kalau di 2 peubah P2XY. Kenapa nulis di tengah? P2XY polinom 2 peubahnya bentuknya gini. Mirip sama yang di bawah. Yang 1 derajat 1 dulu sama ini Fx0 Y0. F aksennya ini. Kalau di 2 peubah kan ada turunan parsial ke X, turunan parsial ke Y. Jadi ada 2 itu. Ini saya salin aja yang atasnya. Kalau di sini X0, di sini A itu ya, sama aja ini konstanta juga kan. Y min Y0. Tapi sekarang saya mau derajat 2. Tambah yang turunan 2. Turunan 2 ada 4 macam kan? Turunan parsial ke 2. Ada Fxx 0Y0 dihitung di sini kali ini kuadrat kan? Jadi X min X0 kuadrat tambah Fxy kali X min X0 Y min Y0 gitu ya. Pangkatnya kan 2 gitu ya. Tambah lagi ada 4 suku Fyx kali Y min Y0, tapi saya X dulu, X min X0 Y min Y0 juga. Tambah yang keempat Fy itu kan. Di titik X0 Y0 dievaluasi jadi angka itu ya. Kali Y min Y0 pangkat 2. Nah, ada per 2 faktorial. Jadi yang ini seluruhnya dibagi 2. Sebenarnya 1 per 2 faktorial ya. Hah? Tulisan tambah habis yang Fy X0 yang sudah apa bersatu sebelum baris kedua tambah di ujung baris kedua. Oh, ini tambah yang bawahnya. Gitu ya. Derajat 3 nggak usah lah. 2 aja udah panjang ini, tapi kan teratur. Kalau kalian belajarnya berdasarkan pola, jadi ingat gitu. Dan jangan diapalin yang ini. Karena kalau fungsinya bagus, yang ini yang saya kotakin ini
sorry. Yang saya kotakin ini dengan yang saya kotakan ini akan sama kalau fungsinya bagus. Fxy sama fyx dihitung di titik tertentu hasilnya sama. Sehingga rumusnya bukan pakai yang ini disatukan menjadi 2 kali itu. Nggak pakai fyx. Fxy harusnya kan tambah fyx. Fyx sama dengan fxy sendiri. Jadi ini boleh fxy, boleh fyx. Ya. Mau pakai yang saya ini boleh, tapi ngapain ngitung 2 kali ini turunan parsialnya? Kalau ini kan lumayan lah berkurang 1. Oke. Contoh. Ini meskipun panjang kan terpola itu. Jadi ingatnya mudah. Ketahuan. Oke. Jadi yang ngitung ini aja. Ya. Oke. Jadi ngitung ini. Ya, ini namanya dari sini ke kanan semua ini namanya polinom Taylor derajat 2 untuk fungsi 2 peubah. P2 x, y. Oke, kita lihat contohnya. Makanya saya males nulis lagi, bayangin tuh. Turunan ke x, turunkan ke xx, xy, y, aduh, mumet. Ini aja nggak ditulis tuh. Tadi. Oke lah. Kita lihat ya. Tentukan hampiran Taylor orde 1 dan orde 2 sekitar ini. Kalau orde 2 itu nanti yang orde 1 tambah 1 suku lagi ya, yang panjang. Nah, diminta di sekitar 0, 0. Artinya ini x0, y0-nya. Jadi sebenarnya ini polinom Maclaurin nih, kalau x0-nya 0, 0 tuh. Tapi ya biar aja Taylor di sekitar 0, 0. Rumusnya ini kalian tadi udah saya tulis. Rumusnya ini terpola, lihat. Ya. Nah, untuk ngitung ini, saya harus ngitung turunan parsial dulu. Fxy-nya saya tulis ulang. Turunkan ke x. Ini turunkan ke x. 1 diturunkan jadi 0. Pangkat itu tetap. Kali atasnya turunkan terhadap x. Min 2x. Fy turunannya ini 0 diturunkan ke y, 1 diturunkan jadi 0. Pangkat itu tetap kali turunan atasnya terhadap y, min 4y. Kemudian masukkan di titik 0, 0. X-nya 0, y-nya 0. Ketemunya 0. Agak jelek soal ini. Serba 0. Itu. Kamu teh si sedih teh Jocelyn ya? Bener? Nah, udah saya hitung ini fx0 y0-nya juga nilai fungsi di x0 y0. 1 dikurangi x-nya 0, y-nya 0. 0 lagi. Serba 0. Oke, tinggal kita substitusikan ya ke sini. Ini 0. 0 kali x min x0, x min x0-nya x min 0 kali turunan parsial terhadap y kali y min y0. 0 semua. Jadi hampiran derajat 1-nya P1-nya ini ya 0 gitu ya. Ya biarin aja 0. Yang penting cara ngitungnya tahu. So, orde 2 tuh yang orde 1 yang kebetulan 0 semua jadinya ditambah suku tambahan. Suku tambahannya itu harus ngitung ini. Fxx, Fxy, Fyy.
Ini boleh fxy, boleh fyx ya, terserah. Tapi pakai fxy aja ya. Kalau beda-beda nanti ngoreksi ujiannya saya susah. Lihat ekspresi serumit ini. Kita lihat dulu ngitung fxx sama fxy. Ini fxx yang udah dihitung di atas. Fx yang udah dihitung di atas ini saya salin dulu ke bawah. Menjadi 2x kali E pangkat ini. 2x kali E pangkat. Nah, ngitung fxx ini diturunkan lagi terhadap x. Sebagai perkalian. U kali V. Turunin ke x ini menjadi 2 kali V. Ditambah yang ini tetap U-nya. Kali ini turunin terhadap x. Turunin terhadap x, E pangkat tetap dikalikan atasnya turun terhadap x itu min 2x. Nah, udah saking panjangnya, hitung sendiri fxy. Dari sini turunkan ke y. Kemudian fy-nya tadi saya salin juga dari atas, hitung fyy-nya. Masukkan di titik 0,0. Moga-moga 0 lagi semua ya. Tapi enggak, yang ini enggak 0 tuh. Ini jadi 2 nanti. Yang ini 0 karena ada ininya. Masukkan semua di titik 00. Substitusikanlah ke sini. Tinggal yang tadi polinom orde 1 ditambah yang baru dihitung yang ini. Berarti mau tambahin baru aja. Iya, pendek hasilnya. Oke, itu adalah hampiran 2 peubah. Sekarang kita pindah pasal ke aturan rantai. Nah, aturan rantai untuk fungsi 2 peubah ada 2 macam. Dan tiap macam nanti ada turunannya lagi. Coba kita lihat dulu. Saya akan lihat dulu fungsi 1 peubah. Aturan rantai itu yang seperti ini. Kalau saya di fungsi 1 peubah, saya punya Y fungsi U. U-nya sendiri fungsi dari X. Maka untuk ngitung dy dx, caranya turunkan dulu terhadap U kali du dx gitu ya. Oke, ini udah diketahui di 1 peubah. Nah, sekarang yang 2 peubah. Ini udah contoh ya. Oh, nanti dulu. Sebentar, bodoh pisan. Nah, sekarang untuk fungsi 2 peubah itu nanti ada 2 macam. Kita bahas yang ke-1 dulu. Yang ke-1 tuh cirinya sebagai berikut. Saya punya fungsi 2 peubah. F fungsi xy. X-nya sendiri fungsi dari T. Y-nya fungsi dari T, gitu ya. Jadi, si fungsi set ini terhadap XY 2 peubah. Kalau terhadap T 1 peubah. Bingung kan? Iya. Kita lihat contohnya dulu. Gini. Mana contohnya di bawah? Nih, lihat dulu yang bawah. Jangan dibaca ini nanti. Misalkan saya punya ini, set fungsi 2 peubah. Jadi, set itu yang ini fungsi dari XY ya, 2 peubah, betul? Tapi kalau saya substitusikan X-nya dengan ini, Y-nya dengan ini, menjadi 2T pangkat 3, Y-nya diganti dengan T kuadrat. Nah, ini 1 peubah ya. Ini 2 peubah. Mana yang benar? Dua-duanya betul, tergantung kita melihatnya terhadap variabel yang mana. Oke? Terus mau ngapain? Bentar.
Jadi fungsi seperti ini akan dihitung turunan set terhadap T. Kalau turunan set terhadap X mah udah tahu. Do set, do X, turunan parsial. Terhadap Y, do set, do Y. Sekarang mau dihitung turunan set terhadap T. Hapus dulu, biar polanya ingat. Nah, cara nuruninnya, nggak penurunan rumusnya nggak diberikan. Ini langsung cara ngitungnya. Itu gini, turunan set terhadap T. Kita lihat ini tadi, set nggak bisa diturunin terhadap T langsung. Karena ekspresinya hanya ada XY di sini. Jadi caranya turunkan set terhadap variabel yang pertama dulu kali turunan X terhadap waktu. Kenapa notasinya gini? Pertama, kenapa ini nggak do? Karena terhadap T dia satu peubah, jadi pakai D. D set DT. Kalau mau nurunin terhadap X, nah ini dua peubah. Jadi pakai do set do X. Kali DX DT. DX DT, X satu peubah. Jadi pakai D. Ditambah, kalau variabelnya ada dua, yang kedua. Do set do Y kali D. Nggak pakai do. Karena terhadap T, Y itu satu peubah. Inilah rumusnya. Aturan rantai jenis 1. Gitu ya. Ya, di sini hanya tulisannya udah rapih aja. Gitu. Jadi harus paham kapan pakai D, kapan pakai do, gitu ya. Kalau satu peubah ya pakai D. Set ini dua peubah, satu peubah, tergantung. Terhadap T, satu peubah. Kalau terhadap XY, dua peubah pakai do. Oke. Ini saya bersihin dulu. Nah, ini contohnya. Kita lihat di sini contohnya. Hapus dulu supaya paham lagi. Push. Misalkan diberikan set fungsi XY. X-nya fungsi T, Y-nya fungsi T. Tentukan D set DT. Ingat kayak tadi. Set itu bergantung XY. Jadi harus diturunin dulu ke X. X-nya baru diturunin lebih lanjut terhadap T. Nggak usah ditulis ya, rumusnya udah ada di atas. Tinggal dibaca aja. Kelihatan? Turunin ke X. Jadi apa? 3X kuadrat Y ya. DX DT 2. Kemudian apa? Turunin ke Y. Hasilnya X pangkat 3. Kali DY DT 2T. Sudah gitu. Hasil turunannya campur aduk antara X, Y, T, biarin aja. Kecuali di soalnya dibilang tentukan D set DT dan nyatakan semua dalam T. Ya kita ganti ini nanti X-nya dengan ini, Y-nya dengan ini. Kalau nggak dibilang apa-apa ya udah gitu aja. Kadang-kadang ditanya tentukan D set DT saat T-nya 5. Ya udah kita hitung aja T-nya masukkan 5, X-nya hitung dari sini. Kalau T-nya 5 berarti X-nya 10, Y-nya 25, masukkan ke sini. Oke. Contoh kedua, ada ceritanya. Saya salin contoh kedua dari sini ya. Ini udah disalin di sini. Nah, kita baca dulu coba. Sebuah silinder, jari-jari alasnya 10, tingginya 100. Nah, data seperti ini tuh dipakainya nanti terakhir. Kita kerja dengan R dan H variabel dulu. Jadi saya gambar silinder, jari-jarinya R,
tingginya H. Kemudian silinder ini dipanaskan sehingga memuai dengan laju pertambahan jari-jari sekian. Laju pertambahan jari-jari berarti dr dt ya. dr dt ini 0,2. Perubahan R terhadap perubahan waktu gitu. Dan laju pertambahan tingginya sekian, jadi itu dh dt sekian. Nah, pertanyaannya, tentukan laju pertambahan volumenya. Ini saya ganti sedikit soalnya kalau aslinya tuh setiap saat, saya ganti saat R-nya 10 dan H-nya 100. Gitu ya. Oke. Nah, jadi yang ditanya adalah tentukan laju pertambahan volumenya. Berarti perubahan volume terhadap apa? Terhadap waktu ya. Nah, jadi yang ditanya itu dh dt, perubahan volume terhadap waktu. Volume dv dt, perubahan volume terhadap waktu. Oke. Kita lihat. Jadi saya rumuskan dulu volumenya. Saya nggak bisa merumuskan volume terhadap waktu. Yang saya bisa rumuskan adalah volume terhadap jari-jari dan tinggi silinder. Ini. Volume adalah luas alas PR kuadrat kali tinggi. Gitu. Nah, dengan R-nya fungsi waktu, hanya fungsi waktu karena dipanaskan memuai. Yang ditanya dv dt. Pakai rantai kayak tadi. Aturan rantai, ngitung dv dt nggak bisa langsung, harus turun ke R dan H dulu. Jadi dv dt do v do R, kenapa pakai do? Karena RH ini berarti dua variabel. Kali ininya terhadap waktu dr dt. Tambah variabel keduanya H. Do v do H kali do H dt. Kali dh dt. Nah, tinggal dihitung aja. dr dt diketahui, dh dt diketahui, saya masukkan. Beres. Saat R sekian H sekian, masukin aja R dan H-nya. Dapat dah. Gitu ya. Joget terus dia. Nah. Begitu. Saya lanjut. Sedikit lagi, satu halaman lagi. Nah, sebentar. Nah, berikutnya kita akan menggunakan aturan rantai jenis 1 yang tadi untuk menghitung dy/dx dari fungsi seperti ini. Nah, fungsi seperti ini nih bukan fungsi dua peubah. Contohnya ini. Sebentar, saya nulis. Nah. Contohnya ini. Ininya misalkan x kuadrat y ditambah sin dari x y kuadrat ditambah x sama dengan 0. Nah, ini bukan fungsi dua peubah ya. Kalau fungsi dua peubah itu kalau ruas kanannya set gitu, ini set gitu ya, itu baru set fungsi dua peubah. Kalau 0, kenapa kayak itu, pakai ini aja. Nah, kalau gini, ini bukan fungsi dua peubah tapi fungsi satu peubah. Karena apa? Kalau x-nya saya berikan angka 3, kasih x-nya 3, y-nya kan nggak bebas. Supaya jadi 0, y-nya tuh harus dihitung. Jadi di sini variabel bebasnya x, y-nya nggak bebas, y-nya nilai fungsinya. Bisa juga dibalik, y-nya yang bebas, x-nya yang nilai fungsinya. Kalau nggak dibilang apa-apa ya dianggap y fungsi x. Oke ya, terbayang? Nah, tujuan kita adalah dari sini mencari dy/dx-nya. Sebenarnya di semester 1
Udah ada caranya. Cuma ini dikasih cara yang lain pakai pertolongan aturan rantai fungsi dua peubah. Nah, yang jenis 1. Nah, caranya gini. Saya buka dulu. Jadi di persamaan ini tersirat bahwa Y bergantung ke X. Oke. Nah, sekarang saya mau pakai tulisan karena yang di sini terlalu langsung ini. Jadi saya punya f x y sama dengan 0. Kemudian kalau tadi kan rumusnya di sini ada t-nya ya. X fungsi t, y fungsi t. Nah, saya bikin di sini x sama dengan fungsi t-nya yang sama dengan ini. X sama dengan t aja. Y-nya sama dengan YT, betul? X-nya sama dengan T, YX, ya YT kan? X-nya sama dengan T, saya buat. Kenapa dibuat gini? Ini untuk pertolongan nantinya nggak dipakai lagi. Supaya rumusnya bisa jalan. Sekarang ini, turunkan terhadap T. Ya, caranya kayak sebelumnya. Turun dulu terhadap X, gitu kan? Dua peubah ya, terhadap XY. Kali DX, DT, gitu kan? Ditambah variabel kedua. Kali turunan Y-nya terhadap T. Gitu? Nah, substitusikan atau pokoknya gitulah, substitusikan T sama dengan X. Ini nih saya pakai. Sekarang T-nya diganti X. Jadi saya punya persamaannya gini. DX. DX ya, X-nya sama dengan T. Do F. Do Y. DY. DX ya. DX berapa? 1. Jadi saya punya do F. Do X ditambah do F. Do Y kali DY. DX sama 0. Gitu? Nah, ini adalah rumus untuk ngitung DY DX ya. Jadi udah nggak ada T-nya lagi, ini hanya pertolongan tengah jalan aja. Jadi dari sini, kalau kita lihat langsung ke rumus yang bawah, kita lihat ini. Turunan parsial kalian udah bisa ngitungnya terhadap X. Turunan parsial terhadap Y. Jadi ini bisa dihitung, ini bisa dihitung. Kalau fx-nya diberikan ya, maka dy dx-nya ketemu. Yaitu ini pindah ruas ke kanan, minus ini dibagi ini. Penjelasan yang ini lebih jelas daripada yang di slide-nya. Saya buka, sama aja ini ketemunya ini. Cuma kalau di sini dibaca, loh kok bisa langsung gitu ini. Ada dx, padahal melewati T dulu. Oke ya. Oke, kita lihat contoh terakhir. Nanti mah yang diingat yang ini aja rumusnya memang. Oke, tentukan dy dx dari ini. Kembali ini adalah jangan dianggap fungsi dua peubah. Ini y fungsi x, cuma bentuknya implisit. Kecampur-campur x dan y-nya ya. Saya biasanya salah satu ruas dibuat 0. Pindahin aja. Yang mana terserah. Kiri ke kanan atau kanan ke kiri, sama aja nanti hasilnya. Setelah dibuat 0, maka ini yang saya sebut F besar tadi. Mencari dy dx-nya tinggal turunkan ini terhadap x dulu. Kali dx. X-nya ini turunkan lagi terhadap x. Tambah, kenapa harus gini? Karena ini ada 2. Sekarang turunkan terhadap y,
kali turunan Y-nya ini terhadap X. Jadi terakhirnya X karena mau nyari dy dx. Udah tinggal hitung aja biasa ini turunan parsialnya ini. Yang ini turunan parsialnya ini. Dx 1. Dy dx yang mau kita hitung. Begitu. Pas 12.30. Dengan tidak. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Jadi rumus ini juga terpola gitu ya, ngapalinnya terpola. Polanya itu yang harus ditangkap. Dan ini adalah kuliah kita terakhir hari ini. Aturan rantai jenis 2 ini kita nggak keburu. Itu nanti aja minggu depan. Nanti kalau di akhir kekurangan waktu kita tambah 1 kali online. Baik, saya tutup dulu ya.